Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aurelia Reza Mirabel dengan NIM 24032110008, kelas C Agribisnis Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan yang telah saya buat tentang tas tumbuh green carry, yaitu tas sekali pakai yang bisa ditanam menjadi sayur. Untuk ringkasan eksekutifnya, tas tumbuh adalah tas sekali pakai biodegradable berisi benih sayuran, seperti bayam, kangkung, dan juga selada. Setelah digunakan, tas bisa ditanam dan tumbuh menjadi tanaman. Nah, ini tuh dapat menjawab dua masalah. Yang pertama, mengatasi limbah plastik. Yang kedua, ketahanan pangan rumah tangga. Menyasar konsumen urban yang peduli lingkungan dan juga gaya hidup yang berkelanjutan. Untuk profil usaha, nama usahanya yaitu PT Green Carry. Bentuk usahanya yaitu PT Perseorangan Terbatas, lokasinya di desa di Kecamatan Sugiyo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Untuk visinya, menjadi pelopor produk kemasan ramah lingkungan dan inovatif, dan berkontribusi nyata dalam membangun mengurangi limbah plastik sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat urban melalui konsep konsumsi yang berkelanjutan. Misi yang pertama, menghadirkan bentuk tas sekali pakai yang fit durable dan dapat tumbuh menjadi tanaman pangan setelah digunakan. Yang kedua, mendorong perubahan gaya hidup masyarakat menuju pola konsumsi yang lebih peduli, lingkungan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, menjalin kemitraan dengan komunitas urban farming, UMKM, dan institusi pendidikan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya produk berkelanjutan. Yang keempat, berinovasi secara berkelanjutan dalam desain, material, dan berkontribusi produk untuk menjangkau lebih banyak lapisan masyarakat. Selanjutnya ada deskripsi produk. Nah, untuk bahan yang kita gunakan yaitu pati singkong, serat bambu, dan juga ampas tebal. Nah, fungsi gandanya yaitu bisa digunakan sebagai tas belanja. Nah, setelah itu bisa digunakan atau bisa ditanam. Nah, untuk keunikannya itu bisa tumbuh jadi tanaman. Nah, kebanyakan kan kalau misal eh, tas gitu kan, biasanya kan kalau dari plastik ya ada inovasi bisa terurai. Nah, untuk dari produk kami itu keunikannya bisa tumbuh jadi tanaman sayuran. Untuk manfaatnya yaitu ramah lingkungan, penyediaan pangan dari sayurnya tadi, edukatif, dan juga mendukung gaya hidup yang lebih hijau. Untuk kualitas itu tasnya tahan air, mudah tumbuh, aman bagi tanaman dan lingkungan sekitar. Untuk analisis industri, ukuran pasarnya besar, seiring tren dan gaya hidup hijau dan regulasi anti plastik. Nah, dengan regulasi anti plastik ini, eh, ukuran pasar itu menjadi luas. Selanjutnya ada tren. Trennya itu seperti urban farming, zero waste, di media sosial dan juga e-commerce. Untuk regulasi yaitu dapat dukungan dari pemerintah seperti larangan atau bebas plastik secara pakai. Untuk tantangannya, biaya bahan baku, edukasi konsumen, dan kualitas pertumbuhan benih. Selanjutnya yaitu ada analisis persaingan. Untuk analisisnya, kekuatan pesaing itu harganya lebih murah, distribusi luas, dan juga berdepan. Kelemahan pesaing, yang pertama tidak bisa ditanam, tidak edukatif, dan kurang inovatif. Nah, untuk strategi tes tumbuh sendiri, inovasinya yaitu terdapat inovasi yang fungsional, dapat digunakan sebagai tas dan juga tanaman, branding edukatif dan komunitas, berkolaborasi dengan CSR dan urban farming. Yang keempat, desain menarik dan nih, dapat menambah nilai tambah. Selanjutnya ada rencana pemasaran. Nah, untuk targetnya itu generasi milenial dan juga Gen Z, keluarga muda, sekolah, UMKM, dan juga komunitas urban farming. Untuk strategi harganya itu harga mulai 10.000 sampai 12.000 per tas dengan diskon apabila membeli dengan grosir ataupun bundling. Kemudian untuk promosi, kita menggunakan media sosial seperti WA, TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Bisa juga dengan influencer hijau, event lingkungan, ataupun blog sekolah. Untuk distribusi, kita menggunakan e-commerce, toko organik, komunitas lokal, dan juga kerjasama dengan institusi.
Nah, untuk rencana operasi, untuk proses produksinya itu mulai dari persiapan bahan, pencetakan, sisipan benih, pengeringan, dan juga pengemasan. Untuk lokasinya itu skala kecil, kurang lebih 50 sampai 10, 150 sampai 100 meter persegi dengan letak strategis di pinggir kota. Untuk peralatannya menggunakan mesin cetak, pemotong, pengering, alat penghemat, dan juga limbah cutting. Untuk jadwal operasionalnya yaitu pada jam 8 hingga jam 5 sore dengan target 20.000 tas per bulannya. Untuk logistiknya, itu distribusi via kurir, mitra lokal, dan kerjasama secara langsung. Untuk manajemen sumber daya manusianya, struktur organisasi seperti biasa ada founder ataupun CEO, bagian produksi, desain, marketing, keuangan, dan tenaga pengrajin. Untuk rekrutmennya, dengan seleksi berkas, wawancara, tes keterampilan, dan juga kepribadian. Untuk sistem kerjanya itu 6 hari kerja, evaluasi 6 bulanan, dan komunikasi via grup WhatsApp kerja. Untuk motivasi itu lingkungan kerja yang kolaboratif, tetap jadi kenal bonus, pelatihan, dan juga keterlibatan dengan komunitas. Untuk anggaran biayanya, di investasi awal itu sebesar 14.100.000, yaitu berupa peralatan dan juga renovasi. Untuk biaya operasional bulanannya sebesar 15 juta, yaitu meliputi bahan baku, gaji dan logistik, listrik, air, dan lain sebagainya. Untuk total modal satu bulannya itu sebesar 29.100.000 dengan HPP dan harga jual. Untuk APP kertasnya sebesar 7.500 dengan harga jual kita menggunakan margin 60% yaitu 12.000 dengan apabila membeli secara bundling sebanyak 5 tas itu bisa mendapatkan harga 54.000 dan apabila membeli grosir di atas 100 piece itu bisa mendapatkan harga 10.000 per tas. Untuk proyeksi kelayakan, penerimaan bulanan sebesar 24 juta dengan laba bersih bulanan 9 juta. Nah, ini tuh dapat balik modal sekitar 1,6 bulan. Dan kesimpulannya, usaha ini tuh sangat layak dengan margin yang tinggi, risikonya rendah, dan juga potensi tumbuh yang cepat. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.